Halo semuanya, welcome back di Podcast Suara. Podcast tempat mahasiswa bersuara. Kamu mau bersuara? Ke Podcast Suara aja. Tadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Mary Martini. Aku dari Prodi DKV Angkatan 21. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Ada teman dari UKM Silat. Mungkin langsung aja. Silakan Mas, perkenalkan namanya. Halo teman-teman dari Suara ya. Perkenalkan, nama aku Ferdiansyah. Aku adalah mahasiswa Prodi Informatika Universitas Saya Surakarta. Saat ini aku semester 7 dan di UKM Pencaksilat sendiri aku menjabat sebagai ketua Pencaksilat. Oh, ketua Pencaksilat ya. Iya. Dari tahun kapan nih, Mas? Dari tahun 2022. Oh, dari Jadi dari awal berdiri gitu. itu awal mula berdirinya ini karena apa nih, Mas? Apa ada kesulitan nggak waktu pengajuan proposal atau ada syarat gitu dari atasan gitu buat pengajuan UKM Pencaksilat nih? Oke, kita ulas satu-satu ya. Pertama, kalau terkait latar belakangnya kita mesti bahas sejarahnya dulu Kak. Oke. Gimana latar belakangnya Pencaksilat dapat berdiri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa, atau mungkin yang belum ketahui, bahwa UKM Pencaksilat sendiri itu di kampus USAID ini masih UKM yang tergolong baru. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada kan, gitu. Dan untuk terbentuknya sendiri itu tahun 2022. Atas terbentuknya adalah di mana dari beberapa mahasiswa USAID sendiri kan ada yang passionnya di silat. Nah kebetulan kan di kampus kita ini belum ada UKM-nya kan. Dan dari beberapa orang yang punya passion itu, kita punya ide lah atau gagasan sendiri, kita pengen bentuk nih. Dan saat itu dari USAID sendiri membutuhkan atlet untuk tanding di Pomprov. Nah, kebetulan para atlet yang dari Pomprov itulah yang istilah kata merintis atau membentuk UKM Pencaksilat. Dan secara resmi kita mendapatkan SK itu saat pelantikan, kalau nggak salah itu bulan September kalau nggak salah, bulan ini juga. Barengan sama pengurus baru, Iya. semua UKM Pencaksilat ini berdiri. Baru terbentuk gitu. Terus terkait proposal sendiri, alhamdulillah nggak ada kesulitan. Jadi kita untuk membentuk UKM sendiri ini dari kemahasiswaan itu benar-benar secara sangat pro banget, ayo segera dibentuk gitu kan. Karena kan mungkin kegiatan kami juga positif gitu kan. Dan dari mahasiswa pokoknya membantu banget lah progresnya gini-gini. Sebenarnya progresnya nggak lama banget sih untuk buat sebuah kepengurusan. Kita kan hanya ngasih ke kemahasiswaan itu hanya ngasih kepengurusan, terus nanti dari SK-nya kan dari rektor gitu. Dan dari proposal pun nggak ada persulit lah. Oh iya, berarti dari pengajuan proposal sama ACC-nya semuanya mulus lah ya? Yang lulusnya lancar sekali. Terus untuk latihannya sendiri ada latihan khusus atau latihan rutin gitu nggak? Oh iya. Nah, apa UKM Silat ini atau ada syarat deh buat? Oke, ada syarat. Oke. Pertama mungkin syarat masuk lah ya. Tadi kan udah masuk, kita latihan. Untuk syarat masuk sendiri kita yang penting sehat jasmani dan rohani itu. Dan dari Pencaksilat sendiri, mungkin kan kalau di Indonesia Pencaksilat itu perguruannya banyak sekali ya. Dan kalau dari UKM kami sendiri, kita nggak memandang dari perguruan mana aja. Jadi kita lebih ke umum atau ke IPSI. Jadi dari perguruan mana aja boleh ikut. Dan bahkan dari teman-teman yang non silat atau dari bela diri yang lain itu boleh ikut. Seperti itu syaratnya. Yang penting ya niat sehat gitu aja. Yeah. Terus untuk latihannya sendiri, kita jadwalnya ada 2. Itu latihan yang kayak umum lah ya. Buat anggota umum itu ada 2 dalam seminggu, yaitu hari Selasa sama hari Kamis. Kalau untuk latihan khusus sendiri emang ada. Jadi khususnya itu lebih ke atlet, dimana kita tuh punya anggota umum atau yang sekedar ikut gerak, olahraga. Ada juga yang khusus atlet, dimana atlet ini nanti dia difokuskan untuk bertanding. Kalau untuk bertanding kan secara porsi beda kan. Nah, di situ latihan khususnya di situ. Paling untuk yang atlet tuh cuma nambah jadi 3 hari atau 4 hari dalam seminggu aja. Nah, kalau yang anggota umum cuma 2 hari dalam seminggu. Soalnya kadang kelihatannya kalau UKM Silat lagi latihan gitu, lapangan gitu. Ada latihan malamnya juga nggak sih sebenarnya? Ada. Kalau malam tuh ya khusus atlet itu. Soalnya ya, kalau kita yang secara umum untuk latihan anggota umum cuma sore aja. Sore dari jam 4 sampai setengah 6 gitu. Nah, kalau yang atlet tuh biasanya kita dari jam 4 sampai jam 6 tuh latihan, nanti kan break maghrib nih, malamnya lanjut lagi. Itu ada latihan intensif sebelum lombanya gitu nggak? Ada, kita ada latihan namanya training center gitu. Kalau di training center sendiri kita punya banyak strategi gitu. Selain latihan di sini, kita juga latihan gabungan sama beberapa kampus. Kebetulan dari UKM Pencaksilat kita udah punya beberapa channel untuk latihan gabungan, yaitu di Uniba sama di UTP. Dan fungsinya kita latihan gabungan, pastinya kita kalau dalam pertandingan butuh namanya kayak sparring ya, kayak simulasi pertandingan lah. Nah kalau
sebenarnya di internal juga kita ngadain sparring, tapi kan mungkin secara apa ya, kita betul dapat musuh yang lebih banyak ya, biar ada pengalamannya gitu. Dan seperti itulah apa kami melakukan training center. Untuk ininya, kalau misalkan sebelum nggak deh, untuk latihannya sendiri sama latihan intensif itu ada coach khusus gitu? Ya. Oke, terkait coach untuk saat ini kita latihannya mandiri, dan dari kami dari UKM Pencaksilat kebetulan yang ngelatih baru aku sendiri. Karena ya, jadi ketua jadi pelatihnya juga. Karena dari beberapa teman mungkin secara pengalaman lebih banyak aku gitu. lebih banyak pengalaman aku gitu. Jadi maka itu aku yang melatih teman-teman seperti itu. Itu untuk lomba juga berarti? Iya, berarti terkadang aku ngelatih juga, aku juga ikut lomba. Jadi aku sendiri multitasking gitu sih. Oh iya, keren. Oke, untuk kan tadi udah latihan sparring segala macam nih, pasti prestasinya banyak dong? Iya, untuk terkait prestasi sendiri di tahun lalu kita berhasil mendapatkan 2 medali emas, terus 3 medali perunggu dan 3 medali silver. Itu di kejuaraan National Open Magelang Championship 2023 ya. Itu di Magelang. Terus di tahun ini sendiri kita ikut pertandingan lagi untuk skalanya sama nasional tapi open. Itu kita di Malang. Untuk medali yang kita dapatkan itu 1 emas, 3 silver, dan sisanya itu perunggu. Itu udah putra-putri tuh? Itu udah putra-putri. Dan kita dalam mengajukan atlet itu kan kebetulan di lomba pencaksilat itu ada 2 kategori, yang tanding sama yang seni. Untuk seni sendiri ada 1 cowok dan sisanya tanding, dimana tanding itu ada 4 cowok dan 4 cewek seperti itu. Dan dari anggota pencaksilat sendiri dari berbagai macam prodi gitu. Kalau misalkan tanding yang apa ya istilahnya nggak kejuaraan gitu aja gitu, tanding kayak persahabatan atau tampil gitu yang seni gitu, pernah nggak? Kalau untuk tampil sendiri kita baru tampil di PKKMB. Nah, kalau misalnya pertandingan persahabatan itu kita lebih bilangnya ke sparring aja sih, kayak latihan gabungan aja sama kampus-kampus lain gitu. Itu kita ya lumayan rutin lah, paling dalam sebulan sekali kita adalah latihan gabungan gitu. Iya, boleh diceritakan suka duka atau enggak pengalaman paling berkesan deh yang selama di UKM Silat itu, atau ada lomba yang kira-kira pecah atau gimana gitu? Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri yaitu kesempatan tanding di Pomprov, di mana aku bisa bertemu sama atlet pelatnas gitu. Dan kebetulan bertemu saat itu, meskipun dulu di Pomprov hasilnya belum memuaskan karena kan kita baru merintis. Terus kalau yang paling mengesankan bagi aku dan mungkin bagi teman-teman pencaksilat, yaitu kita pertama kali mengikuti kejuaraan nasional itu di Magelang, karena itu kejuaraan kita pertama dengan pengurus yang baru gitu, yang kayak benar-benar baru kebentuk, dan dimana saat itu hasilnya luar biasa. Jadi itu benar-benar berkesan banget karena prosesnya selama latihan kadang ada masalah di internal kan, terus apalah gitu. Jadi pas dari teman-teman berhasil menyabet medali semua saat itu kayak benar-benar sebuah kesenangan sendiri sih kayak gitu. Dan kita disambut hangat oleh teman-teman kampus, terus rektor gitu ya, ada rasa bangga sendiri sih. Ya kan UKM Silat juga masih baru ya, terus sih baru tapi gimana istilahnya itu nggak vakum gitu kan, jadi baru tapi lanjut terus gitu. Dan di tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan UKM terbaik. Ya oke. Itu sebuah kesenangan juga, sebuah kebanggaan. Mungkin terakhir sebelum penutup, Mas Ferdi bisa kasih tahu nggak teman-teman nama IG atau cara buat daftar ke UKM Silat? Oh boleh. Buat teman-teman yang mau daftar UKM Pencaksilat, kita terbuka sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Teman-teman bisa hubungi IG-nya, mungkin nanti editor saya di sini @pencaksilat_usahid. Timen itu semangat ya. Oke, itu aja. Untuk teman-teman yang tadi masih kepo tentang UKM Silat, bisa langsung kunjungin aja tadi IG-nya nih. IG-nya @pencaksilat_usahid. Nanti DM aja, adminnya fast respon. Oke, itu aja dari podcast Suara. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.